Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua yang berada dari kolom 1 sampai kolom 18? Encik berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021 akan segera dimulai. Untuk itu buat adik-adik semua, encik minta tidak ada lagi yang kesana kemari ya. Duduk yang manis, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, encik minta semuanya berdiri. Kita angkat akan satu pujian, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Ya adik-adik, silakan duduk. Kita akan berdoa pembukaan ya. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan sepanjang malam yang sudah kita lewati bersama-sama. Tuhan sudah menjaga dan pada pagi yang indah ini Tuhan sudah membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan beribadah. Kiranya ibadah kami Tuhan Yesus akan berkati sehingga
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga kami semua Tuhan Yesus, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus untuk datang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tentunya hari-hari ini yang sudah kita lewati di masa pandemi COVID-19 ini banyak hikmat yang bisa kita ambil ya. Tentunya obat yang paling manjur sehingga kita tidak sakit-sakitan tentunya adalah apa adik-adik? Adalah hati yang gembira sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kita akan angkat satu pujian, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya adik-adik, saat ini sudah bulan November. Tentunya tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Desember. Di bulan Desember ini kita akan apa? Kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Tentunya adik-adik, kita semua sangat apa? Sangat bergembira ya. Walaupun adik-adik semua yang ada di kolom 1 sampai kolom 18, kita belum bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal, tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Walaupun nanti mungkin kita ibadah Natal nanti cuma bisa nonton di televisi ya. Ya adik-adik begitu juga. Besar kasih Tuhan kepada kita semua. Sehingga apa adik-adik? Tuhan Yesus datang itu untuk menebus semua apa? Orang-orang yang berdosa dia tebus semua. Untuk menjadi apa? Anak-anak Tuhan. Ya, untuk itu kita akan angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Nova. Enci minta semuanya duduk yang manis, tidak ada lagi yang bercerita, semua sudah bisa pegang Alkitabnya ya. Kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang berkata, buku terindah. Adik-adik di rumah semuanya bisa menyanyi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita dahului melalui doa. Encik minta adik-adik di rumah duduk manis, kita akan menghadap ke hadirat Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, di mana pada saat ini ya Tuhan, hamba datang sujud ke hadapan-Mu seraya mengucap syukur akan segala kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya sebelum kami memulai semua itu, kiranya Kau mendahului, Kau memberkati kami ya Tuhan. Kau memberkati juga bagi adik-adik yang mendengar di rumah dan menonton di rumah ya Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu mengeruh mereka ya Tuhan, agar mereka tetap setia dan tetap mendengarkan firman-Mu melalui
online ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan bercerita ya Tuhan, Kamu sertai hamba, Kamu pimpin hamba, agar hamba dapat berkata-kata dengan baik dan benar, Kamu berkati dalam setiap ungkapan hamba ya Tuhan, melalui akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat pada Lukas 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Judul firman Tuhan pada saat ini pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harum, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, cerita kita minggu kali ini berjudul "Kehendakmu Kusuka". Boleh dicatat adik-adik ya, judulnya "Kehendakmu Kusuka".
Iya, Enci punya suatu ilustrasi cerita ya. Nah, ada seorang anak bernama Sinta. Ini cuma ilustrasi. Kalaupun adik-adik ada yang nama Sinta, Enci mohon maaf, ini cerita, ini contoh. Ya. Suatu waktu anak Sinta, mamanya minta tolong, mamanya gini, Sinta, tolong ambilkan kacamata mama ya. Nah, Sinta ini sedang asik menonton sambil main HP. Dia mendengar kata-kata mamanya, langsung menoleh dan pandangannya kesal dan cemberut. Karena apa? Sinta ini tidak suka diperintah mamanya. Itu karena mengganggu kasihkan dia sambil menonton, sambil main HP. Sinta langsung berteriak, aduh mah, lagi asik nih, mama ambil sendiri aja deh. Makanya kacamata jangan dilepas dong, itu kata Sinta. Jadi mamanya bilang, Ana, adik-adik, Enci mau tanya, bagaimana pendapat adik-adik tentang sikap Sinta tadi? Ya tentu dia kurang baik ya, karena tidak mau diperintah mamanya. Nah adik-adik mungkin sekali atau dua kali kamu juga pernah atau sering melakukannya. Ayo jujur ya, pasti mama suruh ambil misalnya ambil gelas, pasti marah-marah. Mama ini kita lagi asik dan main HP dah suruh-suruh. Nah, jadi secara sengaja atau tidak sengaja mungkin adik-adik pernah berlaku seperti adik Sinta tadi yang seperti ilustrasi cerita tadi. Ya, kita seharusnya senang dan bangga jika kedua orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu. Tetapi sayang sekali banyak anak-anak tidak berlaku seperti itu. Nah, anak-anak justru kesal, cemberut, bahkan mereka marah. Mereka tidak suka orang tuanya menyuruh melakukan sesuatu untuk membantu orang tuanya. Nah, seperti itu jugalah kepada kita, Tuhan kepada kita, Tuhan kepada adik-adik, Tuhan kepada mama dan papa, atau Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita dan orang yang ada di dekat adik-adik. Seperti orang tua kita yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Namun apa yang biasanya menjadi tanggapan kita? Ya, apakah kita juga marah atau kesal dan cemberut ketika mendengar perintah Tuhan? Biasanya Tuhan bilang, ayo pergi ke gereja, ayo. Tapi kita mau marah, ya tentu adik-adik Tuhan pasti sangat sedih dan kecewa jika melihat kita cemberut atau kesal, kita tidak mendengar perintah dan kehendaknya Tuhan. Nah, tidak semua juga orang merespon perintah Tuhan dengan kesal. Ada kemungkinan respon yang lain seperti yang ditunjukkan oleh Sakaria, seperti pada firman Tuhan tadi. Suatu ketika di Bait Suci Yerusalem ada seorang imam yang bernama Sakaria. Ia adalah seorang yang taat dan saleh. Dia dengar-dengar pada firman Tuhan. Ia melakukan semua perintah Taurat dengan baik setiap hari. Pada hari itu karena Sakaria adalah seorang imam, ia ikut dalam rombongan imam untuk melakukan tugas keimaman di bait suci. Kebetulan Sakaria kena undi untuk masuk di dalam bait suci. Jadi dia sudah dapat undian lebih dulu, dia masuk dalam sebuah bait suci dan membakar ukupan. Nah, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat berdiri di sampingnya dan mengatakan bahwa Sakaria akan dikabulkan doanya untuk memiliki seorang anak laki-laki. Ya, namun apa adik-adik? Anak laki-laki itu bukanlah anak laki-laki yang biasa. Anak itu akan menjadi nasir Allah dan akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang dapat mendahului mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias. Nah, tentunya di suatu pihak Sakaria bersuka cita. Dia sangat senang, bergembira karena berita kelahiran anak itu. Namun di pihak lain Sakaria tidak percaya. Dia bilang, tidak mungkin. Dia tidak percaya begitu saja adik-adik. Dia mempertanyakan kebenaran hal itu kepada malaikat. Nah, lalu malaikat menjawab dan memberitahu nama dan tugasnya serta memberitahukan bahwa Sakaria akan menjadi bisu sampai anaknya lahir. Dia menjadi bisu karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, setelah itu Sakaria keluar dari bait Allah dan orang banyak menunggu di luar dengan cemas. Nah, ketika memberi isyarat bahwa ia telah menjadi bisu dan adik-adik melalui kisah Sakaria ini seperti yang dikatakan malaikat itu, kita seharusnya menjadi orang bersuka cita, bergembira karena mendekat perintah dan kehendak Tuhan. Nah, namun seperti Sakaria mungkin saja kita ragu-ragu dan tidak percaya
Ya, karena kita tidak yakin apa yang sudah dinyatakan kepada kita. Nah, benarkah firman Tuhan ini atau tidak? Seperti Sinta tadi yang kesal, Zakaria justru meresponnya tidak percaya. Nah, kenapa tidak percaya adik-adik? Karena firman Tuhan melampaui akal. Ia sudah tua, ia merasa dia tidak mungkin lagi memiliki anak. Nah, dalam kebisuannya Zakaria merenungkan kebesaran Tuhan yang dapat melakukan banyak hal di luar kemampuan manusia. Akhirnya Zakaria disiapkan Tuhan menjadi orang tua yang akan membimbing anaknya, namanya Yohanes, untuk melakukan kehendak Tuhan, menjadi perintis bagi kedatangan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, di dalamnya ketika suatu waktu kita membaca Alkitab, yang di dalamnya ada banyak perintah dan kehendak Tuhan. Ketika kita ke sekolah minggu, adik-adik ke sekolah minggu, adik-adik juga mendengar banyak perintah dan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita di rumah bersama orang tua, bersama mama, papa, tante, oma, opa, om, kita juga mendengar banyak perintah Tuhan melalui orang tua kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan marah, kesal, cemberut, atau kita membantah orang tua? Wah, itu bukanlah sikap yang tepat dalam merespon kehendak Tuhan. Kita seharusnya bersikap gembira, bersukacita ketika mendengar perintah dan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan pada kehidupan adik-adik. Adik-adik akan bersukacita dalam hal mungkin adik-adik diberi kesehatan, kekuatan, dan mungkin ada kiriman mainan. Nah, itulah perintah Tuhan akan memberikan sukacita bagi adik-adik. Yang harus dilakukan adalah menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendaknya setiap hari. Tuhan senang kalau anak-anak datang kepada Tuhan melalui apa? Berdoa. Datang sujud, datang berdoa, minta ampun sama Tuhan apa yang adik-adik sudah bikin satu hari, dan minta ampun, mungkin adik-adik mau minta kesembuhan, adik-adik mungkin minta mainan, minta HP yang mungkin mama dan papa belum siap karena keuangan, jadi adik-adik berdoa, sujud dalam Tuhan, Tuhan berikan papa dan mama rezeki, berikan berkat agar adik-adik boleh mendapat apa yang adik-adik inginkan. Ya, Tuhan juga sangat senang kalau anak-anak banyak berdoa merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh atau mungkin pada bangun pagi ya, dan mengasihi sesamanya ya. Jadi adik-adik bukan cuma adik-adik berdoa saja di rumah atau di mana saja adik-adik berdoa pada kesempatan adik mau susah maupun senang, dan juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik baik-baik sama teman, sesama teman, atau kepada mama, papa, orang tua. Ya, jadi Enci harap adik-adik dengar-dengaran sama mama dan papa, karena itulah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Nah, adik-adik, kita akan ada ayat hafalan. Jadi adik-adik mempersiapkan Alkitab di rumah. Ayat hafalan terdapat pada Mazmur 143 ayat 10. Ya, ayat hafalan kita pada kali ini terdapat pada Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ya, sekali lagi adik-adik. Ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Iya, itulah ayat hafalan kita minggu ini, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Nova. Biarlah cerita itu dapat kita semua lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami,
sehingga sampai saat ini kami masih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa khususnya kami sebagai guru-guru sekolah minggu di dalam pelayanan kami saat ini. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati kami semua, Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami semua sehingga kami dapat melayani ini semua pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dan semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berada dari kolom 1 sampai dengan kolom 18, kiranya Tuhan juga akan menyertai, akan memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami semuanya tetap berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan anak-anak kami juga Tuhan tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya lewat televisi. Tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat pelayanan kami pada hari ini, Michael dan Aldi serta Adri yang sudah terlibat bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan juga akan memberkati sehingga pelayanan mereka akan menjadi berkat bagi semua orang. Buat Encik Nova yang sudah memberitakan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga akan selalu menyertai Encik Nova bersama-sama dengan suami dan anak-anak. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dimanapun Encik Nova melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami akan kembali ke rumah kami Tuhan. Penyertaan Tuhan kiranya selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami kepadamu yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa
Adik-adik, tibalah saatnya ibadah kita akan berakhir. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, Enci mau berpesan kepada adik-adik, jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker. Karena kita masih dalam keadaan apa adik-adik? Masih dalam keadaan COVID-19 atau corona ya, yang adik-adik tahu. Jangan lupa apa? Mencuci tangan ya. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom dan sampai jumpa ibadah minggu depan. Kita akan menutup dengan pujian sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, haleluya. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.